Jadi ya sempajak bere jamaah Pak Bu magai na isuro ki situngan nama bere jamaah karena dikhawatirkan ku cadidiki na dinasah atau mariawai nilai nah nasabakan umur aja mempuncok nih, makanya ia tuh kuma bere jamaah ki nilainya besar. Cuma ia rupa bere jamaah para dutoni sangaturan nah perlu iris sangaturan nah bere jamaah asawa angka tuh aturan nah aturan sholat berjamaah itu nomor sidi dena wedding idi makmunge mendahului imam itu dena wedding. Nah sabaya ko angka makmum layolongi imanna maka dena bitta ia matuk ke seremoni itu tawe ia kolai patokongi dena ko suruh ke patokko okui lalanna api neraka napa itu laiwi ulunna itu tawe dengan kepala himar. Jadi ya tuh Pak bere jamaah layolongi imange oki neraka ipatoko dia nak ke surga bahayana nah makanya perlu hati-hati termasuk di imange aja lalu ya rumah kada nek daki imange nek daki mamunge aja jadi itu ampe yang kiasan ya jelisul istirahat ia kupura di sujud kedua dia selepat tudah ya di imange aja telepat tudah atau ruki menrek apa ia kolepangi nalayolongi makmunge manas itu atau tak lagi ni maka depi leyase napaki maka da Allahu Akbar supaya dia nalayolongi angkat aja tu makmum maka cepat iya jadi tapas salama iya rolu retak kaki di imang itu tapas salama iya rolu retak nah sebab dia yang mana makmum itu mapaham dia yang mana makmum yang mapaham makanya ini hasapiri pahangi maka da iya ko maka de panapa maka da Allahu Akbar mana sadena na layolong atau aja na ini maka da ali na betul tu de iya ko imang itu tawe na perhatikan mana itu ampai ko manca jimang itu we gili hatu jolo mangolomondri nita iya rosapna de na gili bawah perhatikan ni ya kong ka koso tasuru lisari aja talang susolli iya ina sabak maku ya iya ro imangnya maku ko ade na pada biasa na sikola memang sarak-sarak na mancaji imang na pe pancaji imang iya maku ko ijal lobaman ya pak de nagaga melo jame maku rato me mancaji imang maka raji sapa kenan pe ya maka ka etimang jama-jama mate pak mate pinapagkatolay jadi usahakan ngira kemudian iri makmumnya tapahatoi maka dia tu imangi kumak bereselang nilo atau de patunawat gitu mak bereselang ini makmumnya jadi aku mak bereselang atau imangi aja tak bereselang jadi ini mak bereselang tilo adio imangi napaki mak bereselang atau apa ia nak beresallallahu atau imangnya tak beresallallahu atau ilayolongi imangnya sana tabahannya pak engkau apa tu napi makri mang assalamualaikum weh de penalau kiri mang kan mau ditudang iya jadi ini syarat yang harus pisah supaya ajak maha tapatami ranaka dulatah ini itu mak bere jama na sama tu melu matandre-tandre palulu betah iya kok minarake patoko jama-jama mate itu iya roh jadi pahamnya he jadi ini penting saya wasiatkan tapi kami mata na paham iya ko imata timangi mariolo ini satu tapi iya penting sampai kami apa iya kan anak tahadere dari penghafal Al-Quran ko mancajimang itu perlu diperhatikan iya sebab dia tu nato sembarang itu ya ko upau tu maka da isuro to ngapun apa ko maju aja ni ko lupa la yolo angkat tu dia isuro tak pelupa aja nanti kecuali diminta silakan ya ko dia ni lau aja na di maka dia memang cajimang ya ko manta sapi itu maka dia ko kata dia ni isuro nalina la yolo gattangilakka na lawondri gattangi pasoro ya aja musuro mancajimang dia nawat di manci pamimpi tau dia ni jelo jadi kong kaimat tahu ko enak ka makada tabe ini na jolo si maju dia nama ada tapi aku dia disuruh na maju getengi jadi pahamnya pak iya timangnya jama-jama
dan tanya jama-jama sembarang maka gitu itu sampai makan aja terganggu imang ya kong kabacana ya rona puji na baca ya naruh aja na takkan tulia mana nih aja. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian ia pejeti di mungin ya sama sebok na rekode ni dati imang rokok ya kok ada timu imang rokok dia tak sebok cuma ya rokok tu masam pajang kata takbiratul ihram ki jolo napa kusuju imang ini dati tetap kita takbiratul ihram jolo napa suju aja talan subawa suju pangkat itu tahu terlambat ni nasa terlambat ni suju banget ni de takbiratul ihram ki jolo napa ilapasan napa ki langsung sujud. Ini tetap selalu dibuka dengan takbiratul ihram. Rokok imang idapi makoto tu ya roh. Jadi ini penting saya wasiatkan Pak itu sampai imangnya kok giling itu dua tuh luruskan dan rapatkan isuri pelampuri sibab perapai apa ya roh sampai maka dia tu pandita kita empat hasta enak terputus biasanya empat hasta itu melo 2 meter tapi ia rosap mati ngoi nolai setan nasa nabit tamalolisu ia konolai setan ia natu nadena tamakanja kehusuana tema sempajang makanya suruh ki pasirapatan cuma kato tahu dia pasir lagi batin nama pasirapatan anak kajian itu dina kacicikan onroto nama gele ajewe mestinya itu dirapatkan tapi ya kodena rapa ajewe namu paling-palingnya mirapat bahu dengan bahu iya jadi iya ronaro batongan nama kanja pisapna kita ni sirapaka kemudian dia naga kosong napa tagili ngaleta mangluyolo napa ki soli iya iya ro kosong pajak jahar iya ro imangnya ko laba ni doa ititana mak baca fatihah ni nah dia pernah selesai doa ititata idi makmungi aja nanti pas selesai kami tangkalingan ni imangnya mak baca fatihah wat dia curi dalam hati wat itu mak kubawan ni apa mana berupamu pendapat angka maka dah acuri dalam hati iya kopura ni mangani ko selesai angka to maka dah de amma ko mangkalingai pura pi mangani napa ko mak baca fatihah ko mak mungi jadi iya ko imam kesana imam mapahang makanja tu nare kopure maka dah balak dolin amin lepangi cinampa aja langsung mak baca surah alingi kesempatan ya rumah mungi mak baca fatihah mundri makanya maka dia topan rite ya kopura di maka dah balak dolin amin pada lepak istirahat pada tanah aja mau baca pada tanah kamu baca subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim napa ku mak bismillah atau napa ku mak baca surah jadi alingi kesempatan makmum ya romelo baca fatihana apa dena naikuti imang istilahnya makie ya liman tasyafi napake hadisana nabi tamakadalah salata liman layak kerak dipati hatil kitab degaga sampajan napunai taude na baca fatihah betuangan ya ro fatihah makmum imang harus nabaca nah kadake kabati baca angka makada lektu pi fatihana imange napa ku mak baca fatihah iko angka to makada acuri imange mak baca fatihah tapi angka ayat faiza qur'al qur'an pastani ulah ya ku baca Qur'annya amma ko mangkalingai itu ejinat tadi mak baca ya nang ka makada aja mu baca ya ku mak baca imange amma ko lektu pi bacaan imange napa ku mak baca fatihah nah angka to imang ia pura nama kena wala doli ngaming langsung akan rusuh ia naro jadi alengi hak na makmunge iya talengi hak na makmunge aja na langsung imam baca surah istirahat kinci nampa napa mak baca surah itu yang paling baik jadi ya ko jadi imangnya kan ya sikolamo istilahnya ya gurumu makoro ia ni rona perlu hati-hati rokok pi tak kada Allahu Akbar tokopi pole rokok tak kada sami Allahu liman hamidah
Suju pi tak kena Allahu Akbar supaya aja nala yolongi makmunge paangka je tu makmum maka cepat melu dia je rewok masih jatuh madai iya jadi ini nasapiri maculengi alita maka dawo ipakuye apalagi kui matau kasih nape lolo Allah engka ditetet kau piulun na yawa itu yo pukul imam malolo madari mencepat iya padamu itu koto mancajimang ya ko alena pangunut te mantasyapi natetu ilagorang ayak nateng dilagukan pada oke gasa pak ajak kama maka dapat tirawah natengero bismillahirrahmanirrahim dia dapat ding cukup berikan haknya jadi kan dia melo lago yo ko melo ko lago saliwas sampajan tiga salago na sampai patirawah perlombaan dia nama digaga tapi ia kemancaji imangi alengi hak na bacana aja ni palebih iya yana tu ampe kemancaji imangi tenang kata ulagoralla anda ima kalampe ia tu kemantasapi dia nak lagi pak nasam salah itu pak iya tu patah itu wajib sempaja monroi baca sesuai haknya jadi itu na perlu maka dah mana menjadi do cerita makmumnya pak dia tu na pahami ya nang kaimang pura si marala alu napang karewa madandu ina yaro na poji apa marate ulun nak wa yaro na poji padahal sebenarnya tidak boleh iya jadi upasanya din wadi ina ro ampe to ko masigi pak yo pidi masigi ta makanja mina namo madela mati ketoh angkatumi yana de dak dape ulwe angkat itu biasa koto marima ngitawe leko ulunna iya okuyolona ni emako Allahu Akbar itu nampak depela dai jadi nah lagi ya koto ni sami Allahu liman hamidah aja iya ini pengurus masjid aliki ni tapi dan rupa moto ni angka ni ya kadang ngoko do cilie elayolo mina angkato kumiyaw ya cipiran mak dupa toli taimang apa ya angkai manguruntu siapa kaya to ko cilina tak mage nasa magele sa di mustas nagele do cilie mata iya na cipiran ni jadi yo pokok makanya mi matikan de to naru bagarakan Allahu Akbar sami Allah rate iya jadi iya perlu palampuran nih aja nanti masalah pak ya kuya nade pada salah sayoko rogi gitu ulima bere zaman atau salah mati itu iya kemudian iya rosat esitongan lah jadi dia arwane je makanja apa yolo iya barakala datu sap yolo pak masih jadi peresah dinamit tamat tajam iya yolo makanja aku mau dinai mangi tapi aja sama capa lo kumonri na iman ko di kabacata tato tu tahu dia kabacata tapalok ko kumonri na imangi sana sala imangi di ka-47 jadi iya tu pito kumonri na imangi tu makanja posisina tapi sa belakangan itu makanja to karena didoakan para malaikat jadi ampe tu lilaw kanang ako sap dari nalabara ngate sujadah kiri di ronro ini karena ashabul yamin itu didoakan oleh para malaikat iya jadi katu kada onron na Sayyidina Ali onrona Abu Bakaran untuk arwane tapi dia tu sini cocok pak yala dasar ya ro maka dah makoto lo pasya batu sebelah kiri dega agak koro beli makanan ini liser nasa ya aku mak lemon mana rasa tu gitu jadi ia ni kosong ni dia tu pegaga tahu lah isi di situ ia pun karena tahu ia pun dia ronro sebelah kiri ro iya, sap pertama itu adalah sap yang besar pahalanya. Iya. Kemudian lomondri, iya rokoto masambus sap, angka makada ala kanan ilau kiri, jadi kiro capak nalo masambu, angka tahu, ko masambus sap langsung ko tangana. Kaya cocok, sebenarnya cocok menemu. Angka ni matu masalah, nareko masambu ko kia, masambutan lagi. Misalnya angkat ko si wali angkat to lete lokwe na melo imatu maju mancajima mung pada masa boy ka ada teratur sehingga angka makada
asambu kanani tapi aku ya iya bita mah ya iya latang ngadi ya latang nah ini mana meki masambu lo kiri meki masambu lo kanan iya apa iya tuh tau masambu wat di mo pemanca jimakmu nareko pada masambu misalnya 5 isi bawah maju ni layolo atau ya rumahmu soro lo mondri maka syukur dia nak sampai jadi iya jadi makiro jadi itu kaidahnya. Kemudian angka itu penting sampaikan ice deo ko bere jamaah iya roko to mas sampajan atau melo misang ita Pak Madar itu to mas sampajan dia ni disang ita makada sampajan ga jena jamar barak na lepangi loki ju pandang na to lepang ko masige mas sampajan na takko iya ro tawe meki macu manca jimakmu na dia ni disang makada sampajan ga jama sampajan sunna garo sampajan perlu ga angka tahu pandri kita maka ada akatan ni salingkana pendapat mani ya maka ada akatan ni salingkana patadang ajalmu tabampai ipalin nak bami 5 ko salingkana tapi angka tahu pandri tamateng ada aga alasan nak tengi maka da dina wat ditau mas sampajangi igis sa uko tau de na sampajang sehingga angka tahu pandri maka da dini gesa Tomasin nih pakai isyarat maka ini mani tapi madari ko Tomasin nih dia jampani itu jadi istilahnya kata pandita maka deh yang penting sak kadang kaki mondri iya naro maka dari patadang 5 oko salangkana iya ko Tomas sampaja perlu salangka atau ya kamendre isyarat nero ya kaice dia makoi pakido berarti mas sampaja perlu ya ko salangka abiona nakka berarti mas sampaja sunnah untuk misalnya apa dia cucu kita naik kalau kami ko bandre nak ada sampaja jamaah itu aja patada bawa milimai iya jadi patada mami maka kau na aja tabampai pada mami makoi angkat to maka deh maka dapat kode-kode na paham kak dia yang mana tahu misan itu lai patada ngina dia na kido to di mamah kome ura si patada 5 maka dia mau pada kido maka dia tahu pandrita penjelasan naro maka da iya ko ipatada ngi 5 na dia na pakido na sabak dia na pahami iko bawan na mala dasar alim muyakini maka da iya sampajan na sampaja perlu iya ko yaki ko maka da sampaja perlu acuno iko na mali dasar alemu keyakinanmu maka daw sampaja perlu na jama acur tapi ia ko takko masjid ko matut na tanya sampaja perlu na jama tidak usah ulang sholat itu kau sudah dapat hadiahnya pahamnya jadi aja langsung macu ko kata mas sampaja mataru-taru kamaki hana palina tapalok kumundina tap Allahu akbar de eta pasakdi supaya wadingi macio manca jimakmu kemudian ia tu sampajangnya Pak Bu wat itu isi dakai tahu sampajak pasidaka sana maka dakai kayasan pura ni mas sampajak bere jama nang katau boleh memang sampajang makutane maka da pura ni mas sampajak maka da pura ni wat dingi si bawangi itu tahu mas sampajang tapi dia wat dingi manca jimakmu jadi podangi maka da idi na manca jimakmu oh iya ro tahu dia nang kana sampaja cadi di lima berjama idi sidak kayu jadi angka nang kana bita matang angka gaga na urusu pura ni mas sampaja sahabat enak pun kepoleh maka dia na bita pura ni mas sampaja maka pura ni ya Rasulullah maka dia na bita ni gamelo mas sidakah apun ke sahabat maka dia ya Rasulullah nasagi pas sidakah dui maka dia ya pakai nabi teh kumandape maka dia ina suruh kama maka di pura nak mas sampaja maka nabi teh yampai maka dak ni kami masih dekat gitu jadi manca jimakmu ni okui mondrina nabi ta supaya Rasulullah mengerjakan sholat dengan berjamaah pada mi maka pura ki mas sampaja cedidi toh pura ki mas sampaja cedidi na pasisan na jo kaki runtung ki masigi nama berjamaah tekoro nah dia itu pernah sampajang tahu lagi tu mas sampajak tak dia nama digagah
tahu lagi memang tapi ada rejama kita masa baca jadi di kiona na takut runtuh kita masigi masam pajak na takut direjama tahu lagi memang lolongan ibu apalang makil aja tak ada ya mena menuntut purna deh komeki lolongan apalang ulangi kembali dengan berjamaah wedding karena kita mendapatkan pahala jamaahnya. Kita pahami itu caranya kalau kita dalam sholat. Tapi itu kudera jamaah ya penting sampaikan nih aja telayolongi imamnya rokok suju maka deh aja. Tapi angka jamaah pura untuk napodami matoka langsung nasa ya ustaz dia metonang kanek daka imamnya napake do cek de rokok lah bisa to nasa madari lalo nasa lau jille makwa ya namanya toko na dengan kanasa na layolonga tulia layolongi pak nasa biasa na rampe tau padrita makadani gini gila yolongi imangnya iya to matu to layolongi imangnya tama suluga coy nih hadis saya pak tapi salon rongi iya masih tuh kan nama kadang gini gila yolongi imangnya nih gini gila yolongi imangnya kau masih dia jadi dia piga imangnya nang kami menah tahu malilang pak ya tuh ko ima pak makanya tuh ko istilahnya kan ka onromu di onrota itu imangnya makanya tuh ko kiri lalang kamarak rumah sampaja sunnah ya tuh maka jalan dah kopi rumah sampaja sunnah ilala pak kamu tuh kata ko si balik kapal ini dia gagah oh imunri imangnya bolana iya ko macamnya itama ko suruh rumah sampaja sunnah kama pipa bangnya napat tama ilalang ya ko pure mak dong si bawa nama muna aja na to ko sampaja sunnah dalam masigi tama kipe mangukurong rotak sampaja sunnah tuh kita pakuiro susuk aja na to ko masigi sampaja sunnah aku kiri lalang kalau bani mati sujadat tak kurut apa kajakion ronna aja na talaga isujadat tak kulina rota taro ya kung kaki pole bolata tama ki kuni roh tama sampaja sunnah pura pikam kama pitawe ya nakad na pakama tama ni lalang tama ki lalang pura ki doa bersama aja takad dia sampaja sunnah oke tama ki pe mangukur lalang ini sampaja sunnah imangi supaya wadingi si runtuh nabi ta sebelum mati ki pemelo imangi manipis si runtuh nabi ta suruh lakukan ya ang kapoti mang sembaran nolah pintu nama kunrayin nolah tuh kiki dadapi iya rotolah pokok kiri lalang masih kiri cuma mega mija imang kasih masih sapa alina to bang alina to kama alina to imang degaga balili upasan ya iya ko idi bang na idi memang cajima aja na idi kama kecuali degarane masami iya jadi ya ko idi bang na meki mancajima aja na idi kama imangi ko imangi ya jadi magai natyangi na bitta na masam alina to na bang alina to na kama alina to na marimang na iko man ito masagi surube ito jadi aliti tawe yun na ron nakadaya ko iko bang imangi de takot degaga tau man na imangi bang na de aldegaga alena memang cajimang usahakan ya aja na alena kama bagi-bagi tapi si balikan na iya ko ale tahun ke tau bang na tanyato alena melo mancajimang suro alena kama aja na di kama pak mega tu tahu spesialis kama ya pokoknya dia ya kuisuri bang dia melo tapi itu aku kama tanpa macam pak tanya apa le nak bang naten nabita maka dah iya lo tahu bangnya suri papure jama-jaman lah suri papure jama-jaman lah aja si pole berjamah bambu bawa dia kama tapi kecuali na ale nami mancaji mana dia gak tahu bang aja na ale na musuruh kama makiro itu aturannya aja tak kena pemalih dia mina cocok kali nama sengi apa aja tuh kau nama sengi mana dia nama itu batam surga dia tuh kena tarongi kemudian kaya waktu nato makan deh kau kama itu
angka makkah daya atau makkah dek kau nak baca ipak kamae hayal sholah ya nak kerana hayal sholah hayal falah akadeno angka to makkah dek ya kau makkah daya ipak kamae kada qamatis salah akadeno ya kau pangulut teman tasyafi letuk pi kamae napa kau makkah dek maka dapi ipak kamae la ilaha illallah akadeno usahakan la ilaha illallah muakkadekan ya upo ya ready mani bawang angka lalu atau depan akamat na tulian kana tato tulimita ijang gitu iya jadi pak menyaman ni dia konutan kajang ya rojange aturan pak ya tu ampai ko mas sampaja sunnah natako irisan ni makadai dina udapi kata direk pamulan na imangi aku selesaikan sampaja sunnah aku salai bawan ni sampaja sunnah apa angkat itu tahu makan dong nah sebelum lima itu betul kecuali angka 2 sampai jasuna dia nama disalai sampai jasuna subuh si bawah sampai jasuna ditiri terselesaikan dia namu kama tapi aja tuh saya nak kama nanti apa kima sampai jasuna betulan nak kotak kala ditajam masyarakat nak kama tahu nama kadaki aku patru ya sampai jaku dia na udah api kata dari pamulan na imangi papi sabawan aja nanti selesaikan pada mo ikut mas sampai sunat itu masjid nah dia pernah selesai na tako kama tahu na may gammal kecuali mata hayani kan dia cuma salah to tapak kama tahu salai bawan kotak kedai ya ku patru dia na selesai salai lebih utama idapi kata dari pamulan na imangi na iya pigau sampai sunat iya padamu itu mengamingi usahakan kita samang amin na malaikat kega amin na malaikat oki amin na imami jadi kumakri walak dolin lepat jolo sinampak napa makada amin magay na sabak ya lingi waktu imangi manyawa aja talalung napa makada walak dolin sorry jadi usahakan ini kesempatan manyawa supaya engkau sakta itu betulnya namanya walak dolin amin mas semang pak makri nabi tani gini gitu mas semang ngaminna malaikat dosanya itu di palawang hati ya dan penuh kupung Allah Ta'ala itu mengamingi itu luar biasa pak cuma angka mi pendapat atau pandita makrapit kuni mati imangi maka semang ngaminna imangi itu akan aku ke imam makrapit walak dolin apa mamako dia nangami angka maka dade yang penting watuna ya nak kedana amin ukuro watuna angamin no kemudian iya mega topa tapi ternyata syarat ya keutamaan bani iya kau pura kima beresalang di imangi ajak jolo tarubay posisi tu data atahya mupi tabaca jolo istighfar katelu napa ibaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam Allahumma ajirna minan nar napa Allahumma antas salam napa tabali alaita kumakrani Allahumma antas salam wa minkas salam bisa menghadap ke belakang iya roko mangulumon riki wadik seroka kana wadik seroka kiri pak di sama namona zaman nabita ngilau dongi matu meki mangulu watak di nama rigaga meki mangulu kumak mutta di itu nama rigaga aja tak kadang kanya timang yang mangulumon ride wat bisa pak dia sama namanya zaman nabi kadang nabi menghadap serong ke kiri kadang serong ke kanan jadi di mana imangi mani non riyar gilingi naului makmunna tapi aku melo ki milodo matu tangolo yolo silahkan ya ko dena tangolo yolo ko mama ni romelo dong dena marigaga itu masing-masing dibolehkan jadi aja anak kada mangulu timuran ni milodo de apa ya tu kiblat nampak doang ni pak ya asik ya ko kiblat na sampajange itu di Baitullah ketua ampai ketua masam pajak ketua mangolok ke Baitullah ya ketua mangilau dong itu kan mengangkat tangan ke atas nah, sebab kiblat doa itu di atas kalau kiblat sholat itu di Baitullah makanya tiap kalimah iya ya tak kailimat tak kumilau dongi tapi madu padu ini kita tema koko marah kalimah atau pak jaluk namanya Allahumma cidi mani jarina mendre iya saya tidak tahu di mana dia mengambil dalil utamanya biasa kita pakai tok makor pak jaluk mani mendre makoy
simbol tauhid kapan nak jalokan wallahu alam nuleng kadalele kalau saya belum dapat dewa kada gaga saya belum dapat bahwa apakah khatib itu ketika berdoa dia mengangkat tangannya melunjuk begini ke atas, itu saya belum dapat. Sepanjang saya baca saya belum dapat dalilnya, tapi ke kamar runtuh silahkan, saya belum dapat. Sebenarnya itu khatib ketika berdoa itu tidak mengangkat tangannya, cukup dia tetap biasa. Iya. Kalau makmum tetap mengangkat tangannya ketika khatib berdoa. Pak ya tu kata ubay itu makotu. Yana tu ampai sitongan dia nawat di malampe. Nate tu tahu pandrita malampe kata ubay. Apa ternyata memang namun nabi tak maka toba, akasya nabi tak maka toba nak jaga malampe kata ubana. Palimatan rapi itu menek. Jadi aku nabi tak maka toba Pak selamat dia khutbahnya paling lama itu 7 menit. Pak Puro baca-baca kata ubana nabi kalau kita ngijang. Lalu tidak kuna dia je nabi itu menek. Iya, yo pi dipakai tobatannya si jam. Onro to nama dari tadi kata lute ketulu-tulu dia pada baca. Iya, Pak tahu patin ron memang tepak malam mah, Pak ketok malampe. Iya to nama kadodo sadana. Padahal ketok bay mesti takas suara. Ya nabi tak kumak ketok bay itu lantang suaranya. Apa onro nama itu teh matinro tu. Magampangnya ti matinro Pak ya ro malaikat rahmat itu masuk. Sehingga keadaan jiwa pada saat itu tenang. Yang itu sampai ko Jumat itu nak magampah hamatin bro. Madari yang itu dah terpecuku makota pelaba. Ko Jumat yang naru sampai nabi tadi nama lampe katoban. Angkalawa pendapat pura baca ko kita pikir makada. Ya kong kapak katoba malampe katobana. Nah sabari nama tinro makmungnya. Tanya ya tu tahu matinro madosa. Iya tu pak katoban. Jadi pak katoba yang salahkan apa nasa mulanggar wattunna ini tu nak kena nabi sunnah itu khutbah dipendekkan, sholatnya agak dipanjangkan. Jadi masa sholat itu kau sampai Jumat malampe katoba mau ponco. Jadi malampe cek deh sampai jangan katoba. Nah ya kau mas sampai kan itu memang mirip menit tu. Nabi neraka ke Jumat. Palimatan dia itu 5 menit. Jadi memang katobana Nabi tak apa 5 menit itu 5 menit. Iya ke surah Al-Jum'ah baca tu na sekitar 7 menit itu. Iya tadi recet dia loh. Tapi mandari kini maka daga tu na je ipau ko pitu 5 menit. Nama kami ada makanya tu je ko cek dek itu ipau na ngerat tu. Ya ko tu maka tu banai ipau mana mapamulai Amerika letu London Amerika. Kalau ni si tadi kadang-kadang sepak tu pada saat Amerika ni je di mana. Dia kada power. Iya. Jadi penting tu ya, nah sebayaro kadang-kadang sholat Jumat itu dia gagah. Maka dapi pakai tu baik barakallahu na pertama. Saya kira yang naruh pengulangi maju napa barakai Allah Taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ko syafaatna Nabi kita harapkan ni ke jalurna itu tidak satu Pak. Pertama mimpi ketemu Rasulullah. Ya kupur rakiman mimpi siruntuk Nabi ta insyaallah itu janji syafaat. Maka tapi cara nama mimpi siruntuk Nabi ta ya minta. Perbanyak salawat kemudian minta. Makanya ulama kita mengatakan sungguh celaka ketika ada orang sudah 40 tahun umurnya tapi dia belum pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Makanya kumeloki matindro ajineki setelah itu baca salawat kemudian salami Rasulullah dan minta dia datang ke dalam mimpi kita. Yang menjadi persoalan kodenang katilawi. Minta dia datang. Ucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian minta, ya Allah, aku mohon kepadamu. Aku ingin bertemu dengan baginda Rasulullah. Walaupun hanya dalam mimpi. Minta itu sebelum kita tidur. Masa kita minta 40 hari berkesinambungan kemudian baca salawat, as-salawat kimat teru, masa Rasulullah tidak datang. Rasulullah sangat cinta dengan kita Bapak Ibu sekalian. Rasulullah merindukan kita. Maka kita harus mengucapkan banyak salam kepadanya dan kita minta syafaat ya. Itu mimpi kata Rasulullah. Kalau tidak bisa pakai jalur kedua. Kalau muazzin mengumandangkan azan, ya kok bangi tahu maka jawab azan. Setelah selesai azan baca sholawat.
kemudian baca doa sesudah azan. Itu Rasulullah janjikan, dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Makanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imati Muhammadil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaan yang diberikan Rasulullah karena bisa memberi syafaat. Apa sininna nabi, semua nabi diberi kesempatan berdoa ketika dia hidup di dunia untuk dirinya, tapi nabi tidak minta. Agar saya minta, saya simpan ya Allah, saya tidak minta di dunia. Nanti kalau di yaumil akhir, aku minta khusus untuk umatku. Sehingga satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat di yaumil akhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, Bapak Ibu sekalian, usahakan setelah pada saat azan dikumandangkan, ammakoki jangan berbicara dunia, kemudian jawab azan dan baca sholawat setelah azan. Kemudian kita baca doa sesudah azan. Itu dijanji syafaat. Itu yang kedua. Syafaat itu kan pertolongan langsung Rasulullah. Jadi kan orang surga si bawah neraka itu Pak Bu hadiah. Iya. Jadi neraka juga itu hadiah. Iya, neraka itu hadiah. Hadiah untuk orang yang melakukan dosa. Surga adalah hadiah untuk orang yang melakukan kebaikan. Tapi surga dan neraka nasabah itu hadiah, maka jangan pernah pikirkan kedua ini. Jangan pikirkan surga dan jangan pernah pikirkan neraka, karena itu cuma hadiah. Yang kita pikirkan yang pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah syafaat. Karena orang masuk surga itu kuncinya cuma dua, yalengi pamase atau yalengi syafaat. Kadang-kala kita ibadah itu karena memikirkan surga, wah itu keliru Pak. Tidak tepat, karena orang yang sholat memikirkan surga atau mengharapkan surga, berarti sholatnya mengharapkan makhluk, bukan khalik. Surga neraka itu makhluk atau khalik? Tuaga atau makhluk? Makhluk. Padahal kita dalam sholat mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukan mengatakan lil jannah. Apalagi kalau mau bidadari, lihurin, wah itu parah itu. Sholatnya mau bidadari. Ini saya kasih kajian yang karena di sini ada guru tak hadir, nanti beliau yang luruskan kalau saya keliru. Makanya surga neraka itu adalah hadiah. Maka saya harapkan sininna sampajatta pakasibiyatta harus lillahi. Jangan pikirkan surga. Nanti Allah yang kasih hadiah. Pasti kau nama saiki, pasti Rasulullah. Angka syafaat nalengi Nabi tak pasti mendapatkan surga. Makanya yang harus dipastikan syafaat dengan rahmat Allah. Tanya surga. Makanya makadaki lillahi rabbil alamin. Ini kuncinya. Ini tuh ampe topan ritata pemimas sempajang selalu diucapkan itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Ilahi anta maksudi ini mipo wakatai. Bukan surga, bukan neraka, bukan bidadari. Pahala tidak ada nilainya pahala. Makanya Rasulullah kan sudah menutup bahwa tidak ada orang masuk surga karena pahalanya. Tidak ada. Makanya jangan pikirkan pahala untuk memasukkan kita ke surga. Karena orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi sebenarnya kita ini dibimbing oleh Nabi, jangan pikirkan jumlah pahala, jangan pikirkan surga neraka, tapi carilah rahmat Allah dan syafaatku, karena itu kunci kalau kamu masuk surga. Hanya hidup ini Pak, cuma itu. Makanya ulama itu kalau sudah makamnya tinggi, kalau dihina itu tidak ada mas persoalan. Karena dia mengatakan ya manusia memang begitu. Selalu menilai yang nampak. Hari ini melihat orang melanggar, padahal orang itu mungkin di tengah malam dia sudah bangun tahajud taubat di hadapan Allah. Besoknya kita masih mencaci. Padahal itu orang sudah dimaafkan oleh Allah. Sering kita begitu. Ada orang punya kesalahan sekali, padahal dia sudah sholat taubat, di malam hari dia menangis dalam sujudnya memohon kepada Allah supaya diampuni. Allah sudah mengampuni, tapi besoknya kita selalu mencaci. Karena kenapa? Karena pernah melakukan kesalahan. Allah sudah memaafkan, tapi kita belum tahu. Itu fatal itu Pak. Makanya ulama kita mengatakan, pandanglah orang
dengan pandangan bahwa dia adalah hamba yang paling dekat dengan Allah, dan pandanglah dirimu bahwa engkau adalah orang yang paling hina di hadapan Allah, maka kau tidak akan pernah mencaci maki. Yang sering mencaci-caci ini yang harus tahu. Apalagi Habib Umar bin Hafiz kemarin itu banyak yang komen cara bacaan sholatnya itu. Ketika dia baca Al-Quran, banyak mengatakan, oh ini yang ternyata ulama wali yang bacaannya seperti ini. Saya bilang, Habib Umar itu bisa membaca Al-Quran sebagaimana kita membaca Al-Quran di sini, tapi sengaja dia tidak membaca seperti itu. Dia membaca sesuai dengan dialek yang disahkan dalam Islam. Makanya ada kan qiraat, dia membaca dengan qiraatnya. Itu demi menjaga ilmu. Napodangi maka angkato baca makwa modelnya. Angkato baca makwa modelnya. Yang pakai ini tetap sah. Cuma karena orang banyak terbatas ilmunya, menyalahkan orang pintar. Ini yang banyak. Makanya kuidi kong kay mata pun nakada wadduhe, maka dawai masalah lagi. Iya. Karena baru saja dengar, padahal itu masuk dalam qiraat. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kan begitu. Ya kau nak makada. Imas salah, padahal tidak salah. Dia benar. Cuma kita yang kurang ilmu. Itu pentingnya bertaklim, pentingnya belajar. Saya melihat di media sosial itu, banyak yang mencaci. Saya bilang ini nanti malu sendiri ketika dia belajar. Makanya saya wasiatkan banyaklah belajar. Kemudian kita yang pertama tadi mimpi, yang kedua azan. Kalau masih tidak bisa, pakai yang ketiga. Setiap malam Jumat baca sholawat kepada Rasulullah 100 kali. Itu hadis dari Aisyah. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah, nigi kita wassalawat Allah di Nabi tak kasih ratus setiap malam Jumat istiqamah, maka insya Allah kalau dia akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Gampang-gampangnya di 100 kali aja Pak. Salawat Ustaz bisa yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bisa Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa juga pakai sholawat Ibrahimiyah. Itu yang tahiyat akhir. Itu sholawat yang paling sempurna. Kalau bilang terlalu panjang, bilang saja sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu adalah salawat Jibril. Nah, itu untuk nurnya Rasulullah. Itu aja. Cuma kalau mau bersalawat Pak, ucapkan salam dulu kepada Rasulullah. Sebaik-baiknya kita di tarekat ulama-ulama tasawuf mengatakan sebelum mengirimkan salawat Nabi, kirimkan dulu suratul Fatihah. Makanya sebelum kita bersalawat membaca ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala Sayyidina Muhammad al-Fatihah. Baru kita salami. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bisa juga kalau mau disempurnakan, assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kasih jeda, jangan langsung assalamualaikum, tidak, kasih jeda, biarkan Rasulullah menjawab salam kita. Baru nampaki masalah tasiratummo, selesai sholat sunat isya, kerjakan 4 rakaat setelah sholat isya. Sebenarnya sholat sunat isya itu 4 rakaat, tapi tetap 2 rakaat 1 salam ya. Jangan langsung ambil 4 walaupun boleh, tapi abdalnya ambil 2 rakaat 1 salam. Itu Aisyah mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, maka sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu wasiat Rasulullah. Berarti nilainya ya rusam pajas sunnah imon rina sakupatan rakaat tala pada kau masam pajas sunnah 400.000 rakaat. Itu nilai pahalanya. Yang riasan umur pendek tapi berkah, maponco umur tapi mabarakah. Apa ya komeki masam pajas sunnah apa datu sabu rakaatna insya Allah pasti dia tulis. Pada tu sabu siratu lagi, ya lagi korang malangi 20 rakaat na tarawih makai lari. Gitu. Apalagi kalau sudah hitung 1000, oh sudah lari. Makanya ada ibadah yang Rasulullah berikan, istilahnya Allah memberikan khususnya karena keistimewaan ibadah itu. Tapi itu kok sampai perlu dia tuh gagal na bicara padilana maka dah digi-digi mas sampai jaloro maka apalana tidak ada.
Siapa yang sholat duhur begini pahalanya, tidak. Rata-rata yang menghitung pahala itu kalau dalam sholat secara keseluruhan itu adalah sholat sunnah. Tapi untuk sholat fardu yang dihitung pahalanya itu bacaannya. Jadi setiap satu huruf itu 150 hasanat. Itu yang dihitung, Pak. Makanya imam yang panjang bacaannya banyak pahalanya. Tapi kalau bagus kehusyuannya, berubah akhlaknya menjadi baik. Makanya kau angkat tahu pas sempajan, apa cecai pas sempajang, kelima jasipa, berarti bukan sholatnya yang salah, khusyuknya yang kurang. Orang yang khusyuk dalam sholat akan berubah akhlaknya menjadi baik. Jikung kepadang tamakalasi, nah sampajamo, berarti dia namakan dia kehusyuan. Ya kalau mau merubah akhlak, perbaiki kehusyuan. Makanya ada orang sholat itu Pak tidak lama. Dia nggak masuk pajak mapunjung karena dia takut kalau tidak khusyuk. Saya pernah ketemu jamaah itu sholatnya agak cepat. Saya tanya, kok saya lihat Pak sholatnya agak cepat, agak nasam. Watun kostas. Iya kumatengah kak mas sempajang, magampang nak ganggu setan. Iya ku malas sika, napi mek ganggu kak salah saya. Itu alasannya itu. Katanya kalau saya sholat agak lambat itu justru setan itu mudah mengganggu saya itu. Tapi kalau saya sholat agak cepat itu setan baru mau ganggu saya sudah selesai sholat. Makanya setannya tidak punya kesempatan mengganggu. Jadi ada orang itu sholat tidak terlalu lama. Kenapa? Karena dia tidak mau kalau terganggu. Yang penting ada tumaninanya. Jadi semua orang punya alasan Pak. Semua orang punya alasan. Jadi maka cocok tuh nasani. Saya tidak salahkan. Jadi makanya saya sampaikan begini, dalam agama ini memang harus kita tanyakan dulu aja nih masalah tahu. Kayak kemarin ada orang langsung mengatakan terus tas tahu rasanya tak kelupa anak kemas sempajang imundri nasara tak tunggu dulu, siapa tahu dia mengqadha sholatnya. Setelah selesai sholat dia datang jabat tangan, saya suruh duduk, baru tanya sholat apa kita kerjakan sesudah asar. Dia bilang, anu Pak Ustaz, dulu waktu saya anak muda itu tidak pernah sholat, hampir 12 tahun, di 20 tahun itu Ustaz saya tidak sholat. Makanya semua sholat fardu itu saya ganti, saya qadha semua, dan itu saya mau qadha sampai 20 tahun. Jadi anak pura masam pejaloro mange, maka dia syalina masam pejaloro mengganti sholat yang pernah dia tidak lakukan. Nampai mamak ko yaro na mapasalah. Iya. Jadi makanya selalu saya sampaikan, jangan salahkan orang sebelum tanya orangnya. Makanya Rasulullah itu ketika ada masalah dia cuma tanya, kenapa kau lakukan itu? Karena kesabaran Nabi tak pernah sampai sunnah. Sahabat tidak ada sholat sunnah, kemudian dia sholat sunnah. Setelah itu nanti Nabi lihat sampai selesai salam, Nabi tidak tegur, kurang ini mas sempajan apa noli, natanai maka dah sempajang aga sana tajamana dia tak gagal sempajang sunnah mundrina subuh. Kenapa masih sholat sunnah? Agak nasab ya Rasulullah, saya baru kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Matin roka kasih onak nadi besar ding. Kaamak manitain apa kak besar ding. Nadi nang kau salai dia sempajang sunnah. Saya tidak pernah tinggalkan ini sholat sunnah subuh sehingga saya mengkabak baru saya kerjakan. Nabi itu mengusap lengannya baru tersenyum kemudian pergi. Sehingga ulama mengatakan itu hadis takriri, dibolehkan. Karena diamnya Nabi itu boleh dilakukan. Coba. Tapi ya diwat ditau mas sampai sunnah imundrina subuh sampai sunnah subuh nareko istiqomah mas sampai sunnah subuh. Ya mikode aja bawan. Ya, ini penting. Sholat sunnah subuh itu kan memang 2 rakaat aja Bu. Cuma memang dalam hadis itu kan ada 2 rakaatanil fajri. Hadis yang kedua mengatakan rakaatani qablal fajar. Itu kan ada 2 hadis itu. Ada yang mengatakan rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ada juga hadis mengatakan rakaatani qablal fajar. Sehingga ada yang mengatakan ada sholat sunnah sebelum azan subuh. Dan sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah sebelum azan subuh. Dan sholat ada mengatakan tidak setelah azan subuh. Makanya 2 versi. Mana yang benar? Kalau saya masing-masing berpegang pada dalil yang dia pegang. Kalau yang salah tadi yang pertama, maka dia tetap dapat pahala 1. Karena ada kaidah usul fikih, al-mukhti'u
al-ijtihadu lahu ajrun. Seorang mujtahid ketika keliru mengambil ijtihad, maka dia tetap dapat 1 pahala. Kalau dia benar, dia dapat 2 pahala. Jadi ya ko salai lolongan ici dia pelang, ya ko cocok lolongan 2. Kita tahu lolongan dosa, dia mah pangewangi dia nasam pajak. Itu kuncinya. Aja mau sampai sunat subuh, kerjakan ibu tahu, jangan tinggalkan itu. Rasulullah mengatakan rakaatani qabla fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Kalau kita buka di dalam kitab Hasinatul Asrar, kenapa dia lebih baik daripada dunia dan isinya? Itu karena ada surahnya Pak khusus. Rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu lebih pahalanya itu lebih besar dibanding bersedekah emas seperti bumi besar. Hanya ada wirid-wirid khusus di situ. Kalau Qul ya ayyuhal kafirun dengan surah Al-Ikhlas itu di kitab Hasinatul Asrar. Cuma ada ulama kita, kalau saya sendiri Pak, kadang menggabungkan. Saya lebih banyak membaca Alam Nasrah dengan Alam Tara Kaifah. Ibu-ibu yang sudah tulangnya sudah keropos, biasa lututnya bunyi-bunyi, punggungnya sakit, suruh baca itu kalau sholat sunat subuh. Itu obatnya. Itu bukan hadis, tapi itu masuk dalam ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu adalah ilmu yang Allah bukakan tabir kepada hambanya yang dikehendaki. Makanya termasuk di dalam kitab hikmah itu seperti Kansun Najah was Surur. Ulama yang menulis kitab ini namanya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini kan sudah bulan Safar ya. Tanggal 13 hari Rabu yang akan datang itu Rabu terakhir di bulan Safar. Itu di kitab Kansun Najah was Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi mengatakan Rabu terakhir di bulan Safar, orang Jawa itu menyebut Rabu Watesan. Kalau orang Bugis, maka dia capur raba. Begitu. Ia konadapi araba capuran bulan Safar 320.000 balak. Jadi 320 sabu musibah napa turu puang Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi ia tu koraba imatu itu akan turun balak. Itu 320.000 balak yang turun dan itu berlaku selama 1 tahun. Makanya di Rabu terakhir itu orang tua kita dulu melarang melakukan kegiatan seperti tasyakuran, dilarang. Mapak butin natengi kung kagagami pamulai aja jolok mujamai. Bukan harinya yang jelek Pak, cuma hari itu ditakdirkan oleh Allah balak diturunkan. Maka dia ogi capur raba, cuma kesalahan ogi apa sini ne capur raba macam padahal itu hanya sekali dalam 1 tahun, hanya Rabu terakhir di bulan Safar. Makanya kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat. Sholat sunat itu bisa di sholat sunat duha, bisa juga diambil sholat sunat tahajud, bisa juga diambil sholat sunat mutlak. Cuma bacaan surah yang dianjurkan yang pertama pada rakaat pertama adalah surah Al-Kautsar 17 kali, pada rakaat kedua sesudah Fatihah Al-Ikhlas 15 kali, baru dibaca Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas masing-masing 1 kali. Itu dilakukan selama 4 rakaat, sebanyak 4 rakaat. Itu di hari Rabu itu. Jadi meloki gak jamai oko sampai jas sunnah naloroe, tapi ya rotala pengupu. Rakaat pertama inna a'tayna ke 10 itu, rakaat kedua qul huwallahu ke 10 nampak al-muawwisatain Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas masing-masing 1 kali. Rakaat kedua nero maka desiki malai setelah salam ambil lagi inna a'tayna lagi 17 kali. Jadi makoro 4 rakaat. Jadi bisa kita kerjakan di sholat sunnah duhur ini akan sampai sunnah imonrina loroe, tapi ya riyal pengupu untuk patolak bala. Itu terhindar dari penyakit. Itu ilmunya ulama-ulama tasawuf, ulama hikmah. Makanya disebut dalam kitab Kansun Najah was Surur yang ditulis oleh Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Kalau orang Jawa mengatakan Rabu Kesan. Ya narona kada aja sama Pak Buti ko capur rabai. Aja nama Pak. Sebenarnya bukan harinya yang jelek, Pak. Ada kong kalalang uku ada jalur di sini, ada lorong juga di sini. Lorong di sini ada anjing, angka sumi mana lorong. Ya ku yolo na toki. Kalau lewat
Sehingga biasa maka dah aja mulai rulalangnya maja. Bukan jalanannya yang jelek, anjingnya yang ganas. Sama tadi dengan harinya, bukan harinya yang jelek, tapi ditakdirkan oleh Allah turun bala pada hari itu. Sebenarnya kalau kita mau ambil Pak, semua, bukan dalam 1 tahun, 24 jam saja ada waktu kita dilarang berkeliaran. Mana? Menjelang matahari tenggelam. Itu dilarang. Anak-anak kita disuruh masuk ke dalam rumah. Tidak boleh. Jangan sampai melihat matahari yang memerah itu sampai tenggelam. Karena itu tanduk setan. Makanya jin di situ menyembah. Cuma anak-anak kita justru kalau mau tenggelam selfie-selfie. Sunset gerek. Justru dilarang dalam agama. Anak-anak kita ketika matahari mau tenggelam, suruh masuk di dalam rumahmu, jangan biarkan dia bermain, supaya dia tidak diganggu oleh makhluk halus, jin. Tutup jendelamu, tutup pintumu, sehingga mereka jin-jin itu tidak masuk, karena waktunya dia keluar. Makanya sholat pun dilarang pada waktu itu. Jadi, ibadah yang paling bagus adalah sholat, tapi kenapa dia dilarang? Saking tidak bisanya melakukan aktivitas di situ, makanya jangan, diam saja. Yang dibolehkan dalam ulama hikmah itu membaca 4 surah. Wal-lail, wasyams, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya kumacalla ni matan nasemelo labu tabaca 4 surah. Siapa yang mengamalkan ini maka rezekinya itu seperti air hujan, tidak terputus. Ya kumeki alit dalek denapat tu dalek tamangalir terus sampai kita pun bendung itu Pak, insyaallah masih terus. Orang berusaha membendung rezeki kita, ada saja jalannya itu datang. Amalkan 4 surah ini ketika matahari mau tenggelam. Tak mau? Yang penting nama surahnya dihafal. Ya, yang kalau hafal nama surahnya kan enak. Itu surah ke-91 dan 92. Jadi wasyams dengan walail. Kemudian yang kedua, yang ketiga, qul a'udzu birabbil falaq, dan yang keempat, qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu wasyams dengan walail itu berdempetan, 2 surah berdekatan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas juga berdempetan. Jadi itu 4 surah yang dibaca. Kalau anak masih sekolah, suruh amalkan itu, akan diberikan kecerdasan dari segala lini. Mudah memahami ilmu itu, Pak. Itu di kitab-kitab hikmah itu dianjurkan itu. Kemudian waktu itu kan, kemudian waktu menjelang terbitnya matahari, itu juga kita dilarang berkeliaran. Makanya sering banyak orang kena musibah kecelakaan di situ, Pak. Sitongan nakat atau pandita tak makadai. Orang tua dulu sudah mengatakan, ayak musalai masigi eko pusamopo supaya dena pusai ko dalle. Artinya, kupuraki masam paja subuh, pita-pita naik napaki rewa. Kalau tanah sudah kelihatan, ayam sudah turun, rewa nih, nasabak magai, nalomuyangi dalek tapung Allah Ta'ala. Cukup ikuti ayam, Pak, kacuri gagal manu. Ayam itu sebelum matahari tenggelam dia sudah naik. Pacikin nih. Tapi nanti jam 12 malam dia akan bangun bunyi, berzikir. Kita disuruh bangun sholat tahajud. Nanti menjelang subuh, ayam lagi bangun berzikir dengan bunyi. Karena ayam kasih tahu kita, ini waktu yang paling bagus untuk berzikir. Wabil azhari hum yastaghfirun, kata Al-Quran. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Itu menjelang masuk waktu subuh. Makanya Rasulullah mengatakan, ayam jantan ketika berkokok itu melihat malaikat, maka berdoalah. Sesungguhnya ayam itu kan bisa melihat malaikat. Makanya ketika dia berbunyi, maka berdoa. Makanya itu mau ni manu isuro ki milodo. Ayam jantan itu tidak sembarang bunyi, Pak. Kalau ayam betina ya sembarang bunyi. Kalau ayam jantan itu tidak sembarang. Nanti jam-jam 1 itu baru bunyi. Itu sudah seperti ke malam. Itu karena sudah turun malaikat yang turun di mau sholat tahajud orang, sebenarnya itu yang intinya. Kemudian menjelang subuh itu tidak masuk subuh dia bunyi itu. Menjelang subuh dia akan bunyi kembali. Kenapa? Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun. Makanya sholat subuh disaksikan para malaikat, karena malaikat penjaga malam dan penjaga siang ketemu di subuh hari. Kenapa sedekah subuh itu istimewa? Karena di situ kuncinya. Disaksikan 2 kelompok malaikat. Kalau Bapak sedekah di waktu duha, itu tidak sama ketika subuh. Sedekah 100.000 di waktu duhur,
kemudian sedekah 50.000 di waktu subuh, itu tidak sama. Kita mengatakan besar nilainya, oh iya, tapi malaikat yang mendoakan sedikit. Makanya kenapa Rasulullah menyuruh kita sedekah subuh, dan biar tidak banyak Pak, biar 1.000 rupiah yang penting rutin, daripada 50.000 cuma satu kali satu bulan. Karena dia begitu, saya dulu Ustaz, daripada subuh-subuh patak-patak poli 50 sabu cicap awan, bagus. Tapi malaikat itu Pak kan seperti komputer, malaikat itu seperti komputer, kalau kita sedekah dia berdoa, kalau tidak dia diam juga. Jadi malaikat cuma bilang kalau sedekah tanggal 1, malaikat berdoa, baru dia kasih tahu tamanya, kita istirahat, nanti tanggal 1 berikutnya baru didoakan lagi. Begitu. Inaru ampai nabita, maka da amal kami na napuji pong Allah Ta'ala, amal yang berkesinambungan. Wa inqallah, walaupun sedikit. Jadi aja tak kadamai gade, namun sisa bumi setiap subuh. Kenapa juga kita sedekah subuh? Makanya nabita, sekiranya musibah dengan sedekah bersamaan, itu sedekah tidak pernah didahului oleh musibah. Bikin mas samangi abala isi bapak sedekah denang kana layolo abala tentai pas sedekah itu dilayolo. Karena itu nak ada sedekah itu tak ada faul bala. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, usahakan bersedekah dulu. Denang kada agama berimpak ya. Ingat, Nabi tidak mengatakan berimpak, tapi Nabi mengatakan bersedekah. Kalau impak itu harta, kalau sedekah disebutkan harta. Makanya masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang yang mengimpakkan hartanya. Jadi sedekah, zakat dengan impak, semua ini sedekah, impak juga sedekah, zakat juga sedekah. Sedekah ya sedekah, cuma sedekah itu masih umum karena banyak cabangnya. Mendoakan orang itu sedekah. Mengirimkan Fatihah kepada orang yang meninggal itu sedekah. Orang hidup dikirimkan Fatihah itu sedekah. Memberi minum kepada anjing dan binatang itu sedekah. Tersenyum kepada sesaudara muslim itu sedekah. Jadi itu tidak ada modalnya Pak, cuma mulut saja dikasih miring. Nah, itu sudah dapat ilmu itu. Iya, karena tabassumu kafiahi kalau ke sedekah. Ni cawa-cawa cak beru lo pada murupa tahu karena kesenangan itu sedekah. Deni cawa-cawa ya, di cawa-cawa. Apa sih salah ti cawa-cawa si babi cawa-cawa. Ya aku cawa-cawa kiru begini. Nah, itu cawa-cawa dia tuh. Beda. Tersenyum karena bahasa yang membuat orang senang itu senyum Pak. Iya. Ini tuh kada bebas sapanak na yanu makaraga naliko nasa de ni cawa-cawa ko to si runto. Deto kaya ling. Panamong kaya ling itu ko siguro gusto ka nagkawannya. Deto ka guna. Begitu. Dari situlah sehingga semua foto caleg itu tersenyum di pohon kayu. Dito kagak caleg okes tak? Ya. Nggak ada foto caleg itu yang tidak tersenyum. Itu tabassumu kafiahi kalau tersedekah. Makanya saya kasih tahu kalau ada caleg di sini rajin sedekahlah. Apa namo maga jana si Pak Pak o mabasaki tetap kia enggak tahu kanja. Iya. Ya kung kaparema Pak 50 tahun menjadi parema, kalau ngasum itu 5 bagi-bagi kapamakte kanja payano padahal 50 tahun kiru. Ya. Itu aja kuncinya. Jadi ya komeki yang enggak makanya aku pada taruh tahu mabasaki. Makanya sekarang banyak orang yang melakukan dosa besar kemudian dia bagi-bagi, masyarakat kadang menghargainya. Iya. Narkoba, dari penjualan narkoba kemudian dia sedekah, kemudian orang memuliakan dia. Nah sebab ya kami yang nggak tahu kanja, ya nama bahasa mau tak tahu kanja. Makanya kita yang disuruh hati-hati mengambil jalur rezeki. Itu penting, hati-hati. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Itu kagak Pak Adi? Aja sama seke. Apa iya tuh tahu maseke ica calada Pak? Namo tahu seke ica catoy. Iya. Unro jana tahu bas cece tahu seke cece memang. Asa seke patiano pada lain aliwa. Iya. Tapi ya tuh mabasai puji mana? Tahu seke puji. Ya, tapi kalau dalam tasawuf itu Pak Wakapolres tidak ada bab kikir. Kalau dalam tasawuf itu tidak ada bab kikir.
Jadi kalau kita ngaji tasawuf itu tidak ada istilah kikir. Ada. Yang ada di bab tasawuf itu tamak. Jadi itu kasih kan atau masih kek pak. Tahu magala ni milaw angka. Dia kung kataw makara sikit pa yan, dia na masikit, ikaw may magala, milaw. Aja nagare milaw, tanda dia na masikit. Apa gitu? Makanya tasawuf itu dia tarik ke kita, bukan tarik ke orang. Itu selalu nariknya ke kita. Makanya saya begini, saya itu ceramah pak, pernah saya minta doa, terus terang ini saya buka, saya pernah minta doa ke salah seorang ulama tasawuf. Apa yang bisa dibaca sehingga orang itu bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Dia itu justru memarahi saya. Oh, keliru betul kau tak. Rasulullah tidak pernah berdakwah supaya dia orang lakukan itu. Dakwah itu bukan begitu tujuannya. Jangan kau paksa orang supaya dia ikut sama kamu. Oh, itu bukan agama itu. Sebenarnya begini, dia sampaikan, kalau kau menjadi pendakwah, perbaiki saja dirimu sehingga orang bisa menjadikan kau sebagai contoh. Jangan paksa orang ikut ke kamu, tapi kau paksakan dirimu untuk baik supaya orang menjadikan kau contoh. Makanya disebut suri teladan. Suri teladan itu diambil dia untuk diikuti, bukan kita yang memaksakan ke sana. Itu berat pak. Jadi makanya kenro melolo tidak bisa pak. Makanya Rasulullah itu kenapa semua orang Yahudi, orang Nasrani, semua pokoknya musuhnya, dia bisa luluh hatinya karena memang Nabi adalah contoh yang terbaik. Coba, karena dia mengelola dirinya menjadi orang baik, pokoknya perilakunya dia baik, dia tidak paksakan orang ikut. Mau ikut tidak mau ikut, yang penting Nabi sudah menampakkan kebaikan, maka orang akan dengan sendirinya ikut. Jadi tatalah dirimu menjadi baik supaya orang pantas menjadikan kau bisa diikuti. Jangan kau paksakan dirimu untuk bisa memperbaiki orang, tapi perbaiki dirimu, maka orang akan melihat engkau dan dia akan berubah menjadi baik. Apa ya pengupasan itu ya napa aja, ya nato made pajatoni. Beginilah banyak pemimpin pak, banyak bupati yang kemudian mengintervensi masyarakatnya. Tunduk, iya pak, iya. Sekalinya pak aja mencari bupati maka dia iya. Kenapa? Karena dia memaksakan. Banyak pak, ketika memegang jabatan, kamu pilih jabatan, wah, apalagi yang selalu minta jabatan itu selalu kasih begini tangannya, pak, ini jadi masalah ini. Itu hati-hati. Kemudian saya tadi kasih tahu, ini sudah berapa menit? Saya tidak bilang mau berhenti, saya cuma tanya. Ini sudah 1 jam pak ya. Pas 1 jam ini sudah, makanya saya tidak lihat jam itu langsung bisa tahu 1 jam pak. Ya nama takpo bagi gue isi jamnya. Ukurannya kalau sudah mulai ngilu ini sudah 1 jam. Yang kasih tahu begini. Jadi rona syafaat. Kalau kita tidak bisa dapat, cari rahmat Allah. Pemesinnya pengalatan. Saya kasih tahu satu amalan. Jangan pernah tinggalkan ini pak. Sholat sunnah duha di awal waktu. Rakaat pertama sesudah Fatihah, baca ayat kursi 10 kali. Rakaat kedua sesudah Fatihah, baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Rasulullah menyampaikan, ini hadis dari Malik. Ini hadis marfu. Rasulullah mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat ini dengan cara seperti itu tadi, rakaat pertama sholat sunnah duha ya, di awal waktu sekitar jam 6:30 atau sekitar jam 7 lah. Pas sampai sunnah duha ki don rakaat pertama sesudah Fatihah baca ayat kursi ke 10. Rakaat kedua sesudah Fatihah baca ayat qul huwallahu ke 10. Itu pasti orang itu kata Nabi masuk dalam rahmat Allah. Pasti itu teto ya masih. Makanya Rasulullah itu salat duha di awal waktu. 2 rakaat dulu dia pisah. Nanti sekitar jam-jam 8:30 jam 9 baru dia kerjakan lagi. Tapala mo ya kursi to? Aja na pade ro jamaah aku pak boleh anu nasang. Bede tu nalat tu natanga susah sa 10 baca. Maka dah kaaga na ro nasang surah Yasin. Maka dah kaya kursi nasang surah Yasin nasang ko 10 baca ustaz. Lalu tengah sore na selesai tu. Ayat kursi itu pendek sekali. Ya. Jadi itu aja surah Al-Ikhlas diulang itu pak. Insyaallah. Nabi tamakada, siapa yang melakukan itu maka orang itu masuk dalam rahmat Allah. Ya kumate itu jaminan surga itu.
Yana tunah kada tahu pandrita jamalalo ina namo cicam isa umur hidupmu. Yang penting pura mujami sampai jangan cicam. Apalagi kalau kita mampu setiap hari, oh luar biasa itu Pak. Makanya jadi to kala lari ko to pura sampai subuh. Onroki masigi. Oraki mas sampai subuh sikiriki, angkat to sikir ko to. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahal azim. Baca ro kasiratu. Ya, baca la ilaha illallah asyaga 166 kali. Baru Allah 66 kali. Kemudian hu 77 kali. Baru tutup suratul Fatihah. Apa lama tuh? La ilaha illallah. Tak aja tak ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Zikir itu ditalaki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu pasti merinding. Kemudian kalau Allah kasih lipat sedikit lidah. Allah, Allah, Allah. Itu 66. Kemudian hu sebenarnya itu Allah. Hu itu 77. Baru ditutup suratul Fatihah. Amalkan itu. Iro baca. Aja teman si jemaah deh. Mega apa tutup Quran umat dari salat lupa nama masuk. Namo subhanallah itu na baca. Enggak tahu na baca subhanallah. Kalau udah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar gaji itu masuk. Ya. Kai mama koro, bayar kong kai mami lauda nak garema dewa curi. Desa kada aga nasok. Meki mangani itu nirisau. Gaji itu masuk. Angkat to capan apa gimana sana maut. Tapi angkat to jamaah awita jaro. Natajapan capan nasang. Amin. Pokok nasi lalu to nasang. Amin. Imak gimpe mak mukir udah. Iya, mestinya kan jelas tuh. Iya, tak pernah saya Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Iya, kasih kesempatan. Amin. Marubah jualan. Wih. Iya, tapi itu karo kau tahu. Sudah salam dalam sholat, jangan langsung pergi. Kita duduk, jangan merubah posisi duduk, tetap pada posisi tahiyat dulu. Baca istighfar 3 kali, karena kita punya kesalahan dalam sholat itu 3. Kesalahan bacaan, kesalahan ingatan, kesalahan gerakan. Maka aja istighfar 3 kali. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Kalau maghrib dengan subuh baca 10 kali, karena hadisnya mengatakan siapa yang membaca 10 kali di waktu pagi dan petang, walaupun sebesar buih di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Kemudian Allahumma ajirna minan nar itu dibaca 3 kali selain subuh dengan maghrib. Kalau subuh dengan maghrib dibaca 7 kali, karena dalam hadis itu mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan petang kemudian dia meninggal maka pasti dia masuk surga. Kalau 3 kali itu pesannya neraka kepada Rasulullah, sampaikan kepada umatmu Muhammad ketika dia membaca Allahumma ajirna minan nar salasa marrat, saya akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Kan itu dia. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, itu kata Rasulullah, siapa yang membaca ini maka ibadahnya yang tidak sempurna didoakan oleh para malaikat dan diucapkan salam setelah pahalanya diangkat ke langit. Kemudian membaca ayat kursi sesudah sholat, Rasulullah mengatakan yang membedakan engkau, yang membatasi atau yang menjadi dinding tirai kau dengan surga hanya kematian. Artinya kalau kau baca ayat kursi sesudah sholat maka kau mati pasti di surga. Kan itu Pak. Makanya dibaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian ditutup dengan Allahu akbar kabir, maka pas 100. Kenapa 33? Karena sholat pada saat diperintahkan pertama 50 rakaat, tapi atas sarannya Nabi Musa dikurangi menjadi 17 rakaat. Dari 17 rakaat itu Nabi bermohon supaya tetap dikasih. Maka menurut riwayat disampaikan oleh malaikat, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat sholat ditambah 33 itu 50. Itu kuncinya. Makanya itu dibaca 33. Jangan kurang, jangan lebih, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia bilang subhanallah, subhanallah. Nah, ini jadi masalah.
Kecuali orang yang memang zikir kalbu, ya beda lagi tuh. Nggak usah dilapaskan kalau begitu, cukup subhanallah pakai napas. Sebenarnya kan napas itu Pak sudah berzikir. Itu kan sudah berzikir. Itu kan bunyinya lain. Itu kan sebenarnya sudah mengatakan hu. Makanya kan ada orang yang tirakat itu kan pakai napasnya Allah hu. Itu kan selalu itu. Ada yang pakai Allah Muhammad. Kalau mengangkat kaki kanan dia baca Allah, kalau di kaki kirinya diangkat dia baca Muhammad. Kalau napasnya dia tarik dia baca Allah, kalau dia keluarkan dia baca Muhammad. Sehingga napasnya selalu mengikuti zikir Allah Muhammad. Itu tidak sembarang Pak. Kalau mampu, kita kadang sudah berzikir lupa jatuh tasbihnya. Ada yang paling parah ibu-ibu Pak, gosip jalan tasbihnya. Tidak berzikir. Ini si Anu memang begitu ya. Jalan tasbihnya tapi dia gosip. Tapi tidak ada di sini, tidak ada, cuma di sana ya. Iya. Tidak apa-apa pakai tasbih Pak. Tidak apa-apa pakai tasbih. Kalau pakai tangan bisa. Tapi orang yang terbiasa pakai tasbih pasti lain-lain Pak. Ya kemarin pakai tasbih bilang-bilang pasti agak susah berzikir kalau tidak pakai itu. Pasti. Makanya itu kalau mau baring juga kita zikir tanpa memakai tasbih tidak masalah. Tapi kalau pakai tasbih ya silahkan yang pakai. Saya tetap tidak larang. Kamu tuh nasa Anda pakai tangan aja tidak masalah. Silahkan yang terbiasa saja. Kemudian ini yang terakhir. Saya ingin kasih begini Pak. Tadi kan ada Rabu Kesan. Sebenarnya itu sudah sholat asar di hari Rabu itu baca surah Yasin 3 kali untuk tolak bala. Kemudian bersedekahlah. Kalau paginya mandi. Sebenarnya mandi itu begini Pak. Ini dalam kitab-kitab hikmah para ulama. Saya kasih tahu. Saya bongkar ilmunya ini Pak. Ilmunya ulama rahasia. Walaupun banyak nanti itu yang bilang kenapa dibuka. Saya buka secara umum aja. Di dalam Al-Quran itu kalimat salamun itu ada 7 kali. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala Musa, salamun. Itu kan 7 kali di dalam Al-Quran. Tulis itu yang kalimat salamun itu di tempat air, wadah air. Tulis 1 kali untuk pakai tinta yang bisa terhapus. Kalau sudah ditulis itu 7 kalimat itu baru isi air. Baru diaduk mengikuti arah tawaf. Baru baca sholawat sambil mengaduk. Nanti kalau tulisannya sudah pudar, airnya kita pakai mandi, sebagian kita minum sedikit. Itu supaya tidak terkena taun itu selama 1 tahun. Itu yang dihafal gitu? Hah? Lebih baik cari sendiri. Itu dia kan. Jadi tolak bala dengan sedekah. Kemudian sholat sunnah 4 rakaat, apakah di sholat sunnahnya duhur atau sholat sunnahnya asar. Kemudian bisa di sholat sunnah duha, tapi pengumpunona ina atena 10 itu napa surah Al-Ikhlas 10 kali, 15 kali tambah kurang surah Al-Baqarah, kurang surah Al-Nas. Makanya tetap 17 juga itu. Kemudian itu tadi yang salamun itu ditulis di dalam wadah. Okogi pantenge, okogi bakoro, yoki. Napa pertama napa diaduk, baca sholawat sambil mengaduk. Bisa juga menggunakan tangan mengaduk sambil membaca sholawat. Kalau sudah melebur tintanya dengan air, itu diminum sedikit. Kemudian kita mandi sisanya. Makanya disebut mandi Rabu Kesan. Iya. Itu amalan-amalan hikmah. Mega Pak, banyak ilmu hikmah itu yang cuma banyak orang tidak sepakat. Karena ilmu ini ilmu rahasia. Kenapa saya mengatakan rahasia? Karena orang yang dibukakan tadir. Saya saja tidak tahu ilmu itu Pak. Nanti belajar ke ulama baru tahu. Kalau kita cari hadisnya susah. Terus terang, kalau orang selalu mengatakan mana hadisnya itu susah sekali itu. Tapi ada nanti ulama itu munculkan ini dalilnya dari sini, ini dalilnya dari sini. Sama kalau ada hadis yang mengatakan berhubunganlah suami istri sesudah duhur, tidak ada. Tidak ada hadis mengatakan berhubungan badanlah dengan istrimu sesudah duhur. Yang ada hadisnya Rasulullah mengatakan ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Nah, makanya Bapak Ibu kalau mau bikin anak yang cinta agama, cinta pesantren, buatlah sesudah duhur. Iya. Iya. Sesudah sholat duhur lakukan hubungan. Ketika istrimu hamil pasti dia cinta sekolah Pak. Iya. Dia suruh lo mengaji, alina itu minta mau pesantren, alina itu makan kok pesantren yang dapat tamu. Tapi aku mau rinesai. Si pantas rasa. Tapi kalau mau jadi ulama itu Imamul Ghazali berwasiat. Itu ada di kitab Hiyaliddin.
di bulan Ramadan, pas selesai buka puasa sebelum makan hanya sudah minum air putih, kemudian berhubungan. Ketika istrimu hamil, anakmu akan jadi ulama. Itu pesan beliau. Kenapa orang Bugis menjelang masuk Ramadan dia berlomba-lomba menikahkan anaknya? Karena ini yang dia kejar. Cuma kita tidak paham. Iya, kalau makan kami di, pakai mak malam. Padahal itu di kitab Hiyalinuddin Imamul Ghazali bahwa setelah berbuka puasa di bulan Ramadan sebelum makan apa-apa, hanya minum air putih, kemudian kau berhubungan, ketika istrimu hamil, anakmu itu sangat kemungkinan besar dia bisa jadi wali atau ulama. Itu intinya. Kenapa? Ramadan itu jin sudah diikat. Yang kedua, syahwat itu mulai dicabut. Kemudian yang ketiga, itu waktu yang paling mustajabah. Kemudian yang keempat, kau baru saja menunaikan perintah Allah. Ini yang orang Pak. Nah, mau lewat Ustaz, iya gampang, kasih menikah bapaknya lagi. Saya kira ini yang saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya wasiatkan perbaiki ukhuwah. Saya sangat bersedih, ini penutup, kalau gara-gara pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan anggota dewan, yudikatif, pemilihan kepala desa, pemilihan kepala kampung, kita bertengkar ataupun tidak berhubung. Ajak lalu kasih salah-salah. Magai, semua orang yang mau masuk di anggota dewan itu niatnya untuk memperbaiki kampung dan negara. Jangan sampai niat baiknya, tapi justru kita yang rusak karena saling bertengkar gara-gara mendorong orang yang kita anggap baik. Ya, jangan berkorban meninggalkan agama kita, istilahnya nasakarni nabi kita gara-gara ya. Silahkan beritahukan kebaikannya caleg kita masing-masing, presiden, calon presiden kita, tapi jangan pernah mengangkat keburukannya orang. Masih banyak kebaikannya yang diangkat. DC-nya na tahu, aja tahu ya na tahu. Itu saja, Pak. Aja lalu tak pengewasi salah. Apa ya kau caleg melo pasti salah ki dia nata sewa ada tamate. Salah saya pemilihan caleg kasih kepala desa. Salah saya kepala desa kasih presiden. Udah si rumah tu kasih DPD. Itu 5 pagi mata lu. Makanya tahu na lolonga kadera ini nama pendiisi. Kemudian jangan menerima sogok. Tapi saya kasih tahu Pak Wakapolres, tidak ada dosanya orang yang menerima sogok dan disogok itu. Saya sudah kaji di dalam agama, saya tidak pernah dapat. Orang yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa Pak, tidak ada. Makanya kalau ada ustaz mengatakan berdosa itu sampai saya tidak sepakat dan saya bertanggung jawabkan. Makanya yang mau menyogok, yang disogok itu tidak ada dosanya Pak, tidak berdosa itu. Yang hadis itu cuma mengatakan ar-ra'si wal murtasi finnar, orang yang disogok dan dia menyogok itu sama-sama masuk neraka. Itu tidak berdosa. Iya. 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 Betul. Kan hadisnya mengatakan ar-ra'si wal murtasi finnar, yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Kan tidak berdosa. Kalau berdosa itu bisa bertobat. Makanya dipakai kalimat neraka karena itu ancaman yang paling besar. Kalau dia mengatakan berdosa bisa saja sholat sunat taubat. Makanya Allah itu sangat membenci. Kenapa? Karena dia memang tidak inginkan. Jangan gara-gara itu hati nuranimu itu beralih. Ada yang parah. Nah, bilang Pak Ustaz, itarime na patanyalin itu dong. Diambil sogokannya, tapi jangan dicoblos. Maka raka ya kumualay na pamutodo, tama koranaka pasti tuno. Tapi ya kumualay na patanya yang mutodo, itu orang munafik. Ya to munafik Pak, ipatamo ko darongin apa itu darongin. Ini mani. Akhirul kalam wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah. Ya. Sudah aja, sudah. Masih ada kapan anu? Ada. Insyaallah. Semoga ini yang mendapatkan manfaat dan kehidupan sehari-hari kita dan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mendapatkan hadiah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Acara yang sekarang silakan menutup. Masuk santai jadi ulama.
suruh mamanya kirimkan suratul Fatihah setiap malam Jumat 41 kali. Supaya dulu dah kita. Allahumma shalli ala sayyidina. Iya. Dan terima kasih nah, nanti pada kelebihan yang dari yang ada di acara kami ini. Teman-teman itu acara ini dengan ucapan Anda. Saya selaku MC kami mendukung dalam kegiatan ini. Dengan lain kita berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Iya.